Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello, Halo, it is good to be with you today. senang bisa bersama dengan saudara hari ini. We are studying the Joshua series, Kita sementara belajar dari kitab Yosua, and this is part 4. dan ini adalah bagian yang keempat. So let us start with Joshua 1:9. Mari kita mulai dari Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." We're going to look at the first phrase in that scripture. Kita akan mempelajari bagian pertama dari ayat tersebut. Have I not commanded you? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? This requires us to review what God has talked to us about. Ini dibutuhkan untuk kita mengingat apakah yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. God wanted to remind Joshua of his commands. Tuhan mau memperingatkan kepada Yosua tentang perintahnya Before Joshua could go in and take the promised land. sebelum Yosua bisa masuk dan mengambil alih tanah perjanjian. So if we belong to Jesus, Jadi kalau kita adalah milik Yesus, if we're washed in his blood, jika kita telah dibasuh di dalam darahnya, if we're born again as a new creation, jika kita telah lahir baru sebagai ciptaan yang baru, then we are under Jesus' command. maka kita berada di bawah komando Yesus. Yes, Jesus is our commander. Ya, Yesuslah yang menjadi pemimpin kita atau komando kita. In this case, Jesus was Joshua's commander. Sama seperti dalam kasus ini, dalam peristiwa ini, Yesuslah yang menjadi panglima Yosua. Let us read the passage in Joshua 5:13 to 15. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah dan menyembah dan berkata kepadanya, "Apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. The first thing we need to experience before being God's leader is a face-to-face meeting with Jesus. Hal pertama yang harus kita alami sebelum kita bisa menjadi pemimpinnya Tuhan, kita harus mengalami perjumpaan muka dengan Yesus. We must know who our commander is. Kita harus paham siapakah panglima kita. We see here in verse 13 that Joshua did not recognize the Lord at first.
Kita melihat di ayat 13, awalnya Yosua tidak mengenali Tuhan itu. All he saw was a man. Semua yang dia lihat hanya seorang manusia. Oftentimes the Lord comes to us in disguise. Terkadang Tuhan datang kepada kita menyamar, saudara. He doesn't always reveal himself to us. Dia tidak selalu langsung menyatakan dirinya kepada kita. Sometimes he is testing us. Terkadang dia menguji kita. So we see that Joshua, was he for or against them? Dia melihat panglima itu bertanya ke Yosua. Yosua yang bertanya orang itu, ya, apakah kamu di pihakku? And then the Lord revealed himself to Lalu Joshua akhirnya disitulah Tuhan menyatakan dirinya kepada Yosua. as the captain of the host of God. Akulah panglima bala tentara Allah. Joshua then knew who was leading him, Yosua tahu benar siapakah yang and he fell to his face on the earth. dan dia bersujud sampai ke tanah, And worshiped God. menyembah Tuhan. At that point in verse 14, he was ready to listen to the Pada saat Lord. itu di ayat yang ke-13, dia siap untuk mendengarkan. It's interesting here what the Lord said to Joshua. Menarik sekali apa yang Tuhan katakan pada Yosua. He said, loose the shoe from off your foot. Dia katakan, singkirkanlah kasut dari kakimu. Because the ground that you're standing on is holy. Sebab tanah di mana engkau pijak itu kudus. So the fear of the Lord came upon Joshua. Jadi rasa takut akan Tuhan itu turun atas Now, Yosua. this was not a bad fear. Saudara, ini bukan rasa takut yang buruk. This was a respectful, awesome fear. Ini adalah rasa takut yang penuh hormat, yang luar biasa. And in Proverbs, it says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dan dalam Amsal dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. So we have to experience a meeting with the Lord. Jadi kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. And when we do, we realize that we are standing on holy ground. Ketika kita melakukannya, kita menyadari kita berdiri atas tempat yang kudus. And what God asks of us cannot be done, humanly speaking. Dan apa yang Tuhan minta kepada kita tidak mungkin kita lakukan secara manusia. It must be done in the fear of God. Itu harus dilakukan di dalam rasa takut akan Tuhan. Because you go back to Joshua 1 verse 9. Kalau saudara baca kembali di Yosua 1 ayat 9 tadi, Let us read it once more, please. sekali lagi kita baca, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, Tuhan Allahmu menyertai engkau pun engkau pergi. So notice the last verse in that scripture. Bagian akhir dari ayat tersebut. For the Lord go. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun. God asks you to go. Jadi kalau You're Tuhan not- minta terhadap untuk pergi, You are not to question where or what. saudara tidak usah mempertanyakan di mana atau kemana atau apa.
because it will always be a challenge to Karena you. akan selalu ada tantangan buat saudara. And there will be fears that you have to Dan ada overcome. ketakutan yang saudara harus atasi. But remember that the Lord your God is Tapi with you. ingatlah bahwa Tuhan Allahmu beserta dengan engkau. And you cling to Dan him. engkau berpeganglah kepadanya. I remember an experience I had in the islands. Saya mengalami pengalaman saya waktu di pulau. I had to go to a fishing village and minister to the women. Saya harus ke satu kampung nelayan yang melayani kepada para perempuan di sana. I had just come to that country. Saya baru saja tiba di negara tersebut. I did not know the language yet, Saya belum tahu bahasanya apa. and I needed an interpreter. Dan saya membutuhkan penerjemah. Well, that day, there was no one who could come with me and interpret. Pada saat itu tidak ada yang bisa datang menerjemahkan buat saya. But the Lord had told me to go to and minister to the women in that village. Tapi Tuhan memberitahu kepada saya untuk melayani para wanita di kampung tersebut. So I asked Jesus, now what do I do? Lalu saya bertanya kepada Yesus, sekarang apa yang akan saya lakukan? I didn't know what I was to do. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. And he said to me, go in my name. Dan dia berkata kepada saya, pergilah dengan namaku. I was scared. Saya ketakutan. I couldn't speak to these people, Saya tidak bisa bicara kepada orang-orang ini. only in English. Hanya dalam bahasa Inggris. So I went. Jadi saya pergi I went by faith. dan saya pergi dengan iman. And I went speaking in tongues all the way. Dan sepanjang jalan saya berbahasa roh. And when I came there, I told the pastor's wife that I had no interpreter. Dan waktu saya tidak punya penerjemah, She said, Tira papa. dia berkata tidak masalah, tidak She apa-apa. said, you just read the scriptures in English and the Lord will interpret it. Dia berkata, baca saja ayat-ayat firman itu dalam bahasa Inggris dan Tuhan yang akan menerjemahkannya. And they read it in their language. Dan akhirnya mereka baca di dalam bahasanya sendiri. As I spoke to them, Saat saya bicara kepada mereka, their eyes understood what I said. mata mereka memahami apa yang saya katakan. I saw the Lord was the interpreter that day. Saya melihat Tuhan yang menjadi penerjemah pada hari itu. The women were saved. Wanita itu telah diselamatkan They were baptized in the Holy Spirit. dan wanita-wanita itu dibaptis oleh Roh Kudus. They were healed from their sickness. Mereka disembuhkan dari penyakit mereka. It was not me, it was the Lord that Dan did the itu bukan work. saya, tapi Tuhanlah yang telah melakukan pekerjaannya. But I had to be obedient to go. Tapi saya harus taat kepada And Tuhan. this is what God requires of his leaders. Dan inilah yang dibutuhkan oleh Tuhan dari pemimpinnya. In 2 Corinthians 10:4-6, we read, Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 kita baca, firman Tuhan berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. so the main thing is when you go forth, you are Yang penting di sini adalah ketika engkau maju,
engkau membawa perlengkapannya. You are up against spiritual strongholds. Sebab engkau lagi menghadapi benteng-benteng rohani. These things are not carnal. Semuanya ini bukan duniawi, saudara. But the word of God is mighty to pull down these strongholds. Tetapi ini firman Tuhan terlalu perkasa untuk meruntuhkan benteng-benteng tersebut. And it says that every argument and thought that exalts itself above the knowledge of God must come down under the cross of Jesus. Dikatakan bahwa setiap pikiran-pikiran yang melawan kehendak Tuhan harus tunduk di dalam Kristus. So that is why Joshua 1:9 says, be strong and have good courage. Makanya dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, tetaplah kuat, bertindaklah dengan keberanian. It's a position of being. Ini adalah posisi di mana kita tetap menjadi seperti itu. And we are not strong because of ourselves, we're strong because of Christ in us. Saudara, kita kuat bukan karena diri kita sendiri, tetapi kita kuat karena Kristus ada di dalam kita. So this phrase is written 3 times in chapters 1, 6 and 7 and 9. Jadi 3 kali perkataan ini ditulis dalam Alkitab. Di dalam pasal 1 kitab Yosua, ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Repetition is God's way of establishing a matter. Saudara, pengulangan adalah cara Tuhan untuk menegakkan sesuatu. God wants us to pay attention to it. Tuhan mau kita memperhatikan itu semua. So in Deuteronomy 19:15, Jadi dalam Ulangan 15 Ulangan 19 ya, dikatakan Ulangan 19 ayat 15. yeah. Let us read it. Mari kita baca. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya, baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. And Deuteronomy 31 verse 7. Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang janjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. What was it going to take for Joshua to enter the promised land? Apa yang dibutuhkan oleh Yosua untuk masuk ke dalam tanah perjanjian? It was going to take strength and courage. Dibutuhkan 2 hal, kekuatan dan keteguhan hati. The leader must be strong and of good courage. Saudara, pemimpin harus adalah seorang yang kuat dan memiliki keteguhan hati. And that is why leaders need to spend time with the Lord. Itulah kenapa seorang pemimpin harus meluangkan waktu dengan Tuhan. Now, the phrase "do not be afraid" is very important. Saudara, perkataan janganlah takut itu penting sekali. That word "afraid" means to dread. Kata takut itu artinya ngeri, to be terrified, ya, kengerian, rasa ketakutan, to shake terribly, ya, gemetar karena ketakutan, sudden and startling to the point of trembling. dan sampai saudara ya bergoncang hidupnya, ya, gemetar hidupnya. So that's the kind of fear that Joshua had to face. Jadi itulah rasa takut yang dihadapi oleh Yosua.
But God told him, don't be afraid. Tapi Tuhan yang berkata, janganlah takut. So let us read Deuteronomy 31, 4-6. Dalam Ulangan 31 ayat 4 dan 6 dikatakan, dan Tuhan Allahmu akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. So God had shown himself strong against the kings of the Amorites. Jadi Tuhan telah menunjukkan engkau kuat melawan raja-raja. And that was Amori. under the reign of Moses. Dan waktu itu dalam pemerintahan, dalam kepemimpinan Nabi Musa. And here the Lord assures Joshua that he is going to deal with the enemies himself. Dan di sini Tuhan meyakinkan Yosua bahwa Tuhan sendiri akan berurusan dengan musuh-musuhnya. It says that the Lord will give them up before your face. Alkitab berkata, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. But you, Joshua, have to take heed to God's commandments to do them. Tapi Yosua harus berpegang pada perintah Tuhan untuk bisa melakukannya. So that is also our duty, is to make sure that we are walking in obedience to the commands of the Word of God. Itulah juga menjadi tugas kita berjalan dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan. And in verse 6 again, he states, be strong and of a good courage. Dan ayat 6 diulangi lagi dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Fear not, nor be afraid of them. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Because the Lord your God is with you. Sebab Tuhan Allahmu wherever you beserta dengan engkau kemanapun engkau pergi. He will not fail you and he will not forsake you. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. In Psalm 27 verse 1, it says, the Lord is my light and my salvation. Saudara, di dalam Mazmur 27 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Whom shall I fear? Kepada siapakah aku harus takut? The Lord is the strength of my life. Tuhan adalah benteng hidupku. Of whom shall I be afraid? Terhadap siapakah aku harus gemetar? In 2 Timothy 1:7, it says that the Lord has not given us the spirit of fear. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, But of power, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, and of love, kasih, and of a sound mind. dan ketertiban atau pikiran yang baik, pikiran jernih. So I encourage you today, do not be afraid. Jadi saya mendorong saudara hari ini, janganlah takut. Be strong and of a good courage. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. And the Lord bless you as you do your ministry unto him. Dan Tuhan terus memberkati hidupmu saat engkau terus melayani Dia. Goodbye for now. Sampai jumpa di lain yang waktu. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto